Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, ba'd. Ayuhal hadirun, ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian kitab Tuhfatul Kiram. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan sehingga kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu salamu ta'ala bagi kita aturkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membina kita sehingga kita dapat mengenal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita nanti di kelak di yaumul qiyamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, nantinya mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjaga kita, memberikan maunah kepada kita, menjaga daerah kita, menjaga bangsa kita, sehingga dijauhkan hal dimurkai oleh Allah, hal-hal yang musibah atau apapun dijauhkan dari kita semuanya, sehingga kita senantiasa diberikan maunah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkhusus pada pesanan kita, semoga Allah berikan kemudahan, berikan ridhonya sehingga bisa bermanfaat luas dan di mana saja. Ala hadinnya jami'ah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, kita lanjutkan al-haditsu ats-tsamin. Al-haditsu ats-tsamin asyara. Hadis yang ke-18, halaman 64. Husnul khuluqi, yaitu akhlak yang baik. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abi Dzar Jundub bin Junadah dan dari Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anha, semoga Allah meridainya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menarik, diterangkan dalam kitab Dalilul Falihin Ibnu Ruslan. Jadi ini suatu ketika Mu'adz ibnu Jabal ketika sedang berjalan di pasar, itu ada yang mencium. Tidak mengatakan seperti itu. Jadi bukan laki-lakinya yang mencium, tapi perempuannya yang mencium. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, berikan nasihat. Ada mengatakan seperti itu. Ya. Maka nanti baru kemudian ittaqillaha haitsu ma kunta dan seterusnya. Maka kita bahas hadis ini. Siapa perawi hadis ini? Rawi al-haditsil awal, perawi hadis yang pertama, yaitu Abu Dzar sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar nasab beliau adalah wa Jundub bin Junadah bin Sufyan bin Ubaid bin Waqi'ah bin Haram bin Ghaffar. Kunyatuhu, julukan beliau namanya Abu Dzar. Kenapa disebut Abu Dzar? Wa kana lahu waladun.
Dan kana ada lahu beliau walad anak yusamma namanya Dzar. Wa qad mata fi hayati abihi, dan beliau meninggal fi hayati abi pada waktu apa? Ayahnya hidup. Makanya disebut namanya Abu Dzar. Dulu punya anak namanya siapa? Dzar, dan meninggal ketika di waktu ada siapa? Ayahnya. Islamu, keislaman beliau, qala Abu Dzar. Berkata Abu Dzar, ana khamisul Islam. Saya ini orang yang kelima masuk Islam. Wa raja'a ila qaumi, dan kembali kepada kaumnya. Tsumma hajara ilal Madinati, kemudian hijrah ke Madinah. Ba'dal Khandaq, setelah perang Khandaq. Sifatuhu, sifatnya atau karakternya, kana asdaqun nas lahjatan. Beliau orang memiliki lahja yang paling baik. Lahja ini bagian dari salah satu cabang bahasa. Setiap negara itu punya lahja masing-masing. Misalnya di Jazair itu kalau ngomong di bagian akhir itu dikasih shin. Korokta jadi koroktish. Akalta, sudah selesai makan kamu, menjadi akaltish. Jadi semuanya pakai shin semuanya. Di Sudan pernah diteliti oleh Profesor Tamim, beliau lulusan dari Columbia University di Amerika. Beliau membuat buku tentang lahja Sudan, disesuaikan dengan kaidah ilmu bahasa. Misalnya ada yang kaidahnya dibalik, zaujun kan pasangan atau suami ya, menjadi juz, menjadi yes. Ya. Kenapa kamu malak? Sebenarnya malaka anta, malak. Kalau bahasa halusnya malu, itu namanya lahja. Jadi setiap negara itu punya lahja masing-masing. Kayak Mesir, jim menjadi gha, jami'ah menjadi ghami'ah. Jadi kalau ada azan, Allahu Akbar, hayya bina ilal ghami'ah. Bukan hayya bina ilal masjid, ilal masjid. Hayya bina ilal jami' masjid, hayya bina ilal ghami'. Ke kampus jami'ah menjadi ghami'ah. Ya, dan lain seterusnya. Makanya ada ilmu disebut namanya ilmu lahjat namanya. Ilmu lahjat. Sama kayak di kita, kalau lidahnya Jawa itu susah mengucapkan jim, ya, susah mengucapkan ya, jim itu susah. Ya, kalau mengucapkan dal medok. Ya, kalau dia Sunda dia susah mengucapkan fa, menjadi pa. Kalau Sulawesi dia susah mengucapkan sha, menjadi shi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena seperti itu. Karena setiap daerah ini punya lahja. Nah, yang bisa menyatukan seluruh lahja ini bangsa Arab ya, untuk kita ini itu adalah dengan Al-Qur'an. Nah, sebagus-bagusnya lahjat logat itu adalah orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu kalau belajar, harusnya belajar bahasa itu jelas ngomongnya, dan suaranya paling indah.
Tapi kalau untuk keberhasilan belajar bahasa, itu yang paling besar itu adalah orang Afrika, bukan orang Asia. Karena orang Asia itu tabiatnya malu. Diteliti oleh Profesor Yusuf Khalifah, yang belajar bahasa itu kebanyakan berhasil orang Afrika itu sampai 75%. Di kita ini 25%. Kita pernah namanya tarbiyah amaliyah di University of Africa, itu ngajar orang-orang Turki, ngajar orang Cina, ngajar orang-orang ini. Yang paling susah itu ngajarin Turki dengan Cina. Ini susah, logatnya ini susah. Ya, kalau Afrika itu dia setahun di sana, itu sudah berani khutbah dia. Berani naik khutbah. Kita yang bertahun-tahun di sana nggak berani. Kenapa? Karena mereka berani. Salah benar urusan belakang, yang penting ngomong. Ya, itu orang Afrika. Orang Afrika bahasanya bagus-bagus. Kemudian dikatakan wa alimun qawiyul hifdz. Beliau azhadun nas, beliau orang yang sangat zuhud. Aliman, beliau alim, qawiyul hifdz, orang yang memiliki hafalan kuat. Memang dulu diceritakan ya, jangankan generasi sahabat ya, generasi yang tabi'ut tabi'in ke bawah, itu saja kalau diajar hadis, satu hadis lewat, bukan duduk, lewat saja bacanya langsung hafal. Apalagi para sahabat, lewat saja itu langsung hafal, apalagi sahabat. Kalau kita kan enggak, jangankan lewat, duduk aja enggak hafal. Apalagi sahabat ya, maka wajar kalau qawiyul hifdz, hafalannya kuat ya. Baik, kita pernah dikasih amalan Syekh Mahmud dari Syekh Yasin. Jangan lupa membaca ya mubdi'u ya mu'id setiap habis subuh ini. Itu enggak pernah ditinggalkan oleh para ulama, membacanya 229. Ya mubdi'u ya mu'id, supaya hafalannya kuat. Syadidut tawakkuli 'ala Allah, orang yang sangat bertawakal kepada Allah. Sabirun 'alal bala, orang yang sabar menghadapi musibah. Wa kana muhamiyan al-fuqara, dan beliau menjaga para orang-orang fakir. Mutaliban bihuquqihim, memberikan hak-hak mereka. La yakhsha fillah laumata laim. La yakhsha fillah laumata laim artinya orang yang betul-betul takut kepada Allah dalam kondisi laumata laim, dalam kondisi apa saja. A'maluhu, perbuatan beliau atau profesi beliau. Nasyara al-Islama fi qaumihi, menyebarkan agama Islam di kaumnya. Wa ja'a bihim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-muslimin, dan datang bihim dengan mereka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muslimin, yaitu mereka semuanya bersyahadat. Wa kana mudafi'an, dan beliau senantiasa membela an huquqil fuqara'i, dari hak-hak orang fakir, wal masakin, dan orang miskin. Wa huwa, dan beliau itu siapa? Awwalu man hayya, beliau adalah orang yang pertama kali hayya, hidup.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah SAW bitahiyyatul Islam, dengan penghormatan Islam. Rawa belum meriwayatkan hadis sebanyak 281 hadis. Wafatnya beliau tufiya bi Ribdah, nama daerahnya, sana pada tahun 32 Hijriah. Wahia min qura al-Madinah, dan ini adalah dari daerah Madinah al-Munawwarah. Al-Madinatul Munawwarati, dari Madinah Munawwarah, qaribatan min Dzil Irq, dekat dari daerah Dzil Irq, ala tariqil Hijaz, di jalan Hijaz. Wa shalla alaihi, dan salat alaihi atasnya, yang mensolatkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Wa jama'atun min ahli Kufah, dan para jamaah dari orang-orang Kufah. Ini periwayat pertama, namanya Abi Dzar Jundub bin Junadah. Sedangkan perawi yang kedua, rawi as-tsani, periwayat yang kedua, namanya Mu'adz bin Jabal. Ini termasuk orang yang mubasysyirin bil jannah, orang yang dijamin masuk surga. Kemudian dikatakan nasab beliau huwa Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus al-Ansari al-Khazraji. Namanya Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus al-Ansari al-Khazraji. Islamnya beliau. Aslama wa umruhu 18. Beliau Islam dan usianya 18 tahun. Wa qad syahida bai'atul Aqabah, dan beliau menyaksikan bai'atul Aqabah. Jihadnya beliau, syahida Badran, beliau menyaksikan perang Badar. Wal ghazawat, dan peperangan kulluha, semuanya bersama ma'a Rasulullah SAW, bersama Rasulullah SAW. Sifatnya kana syadidul ilm, beliau artinya orang-orang yang sangat berilmu. Kalau bahasa kita itu al-allamah. Ini yang tanya banyak hadis tentang hari kiamat ini dari beliau. Wa huwa a'lamus sahabati bil halal wal haram, dan beliau ini adalah seorang sahabat yang tahu betul tentang masalah halal dan haram. Muhaban, orangnya sangat berwibawa. Qanitan lillah, orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbullah wa rasulah. Yuhibbullah wa rasulahu. Mencintai Allah dan Rasulnya. Wa kana haliman, dan beliau ini adalah haliman, orangnya lembut. Syadidus sakha, sangat dermawan. Wal haya, dan sangat pemalu. A'malu, perbuatan beliau. Arsalahu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengutusnya ba'da ghazwati Tabuk, setelah perang Tabuk, ilal Yaman, ke Yaman. Mu'alliman, mengajarkan linnasi, kepada manusia, wa qadiyan, menjadi seorang hakim, menjadi qadhi. Wa kana mustasyaran, dan beliau sebagai mustasyar, penasihat dari Umar ibnu Khattab pada masa Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Washtaghala bi ta'limin nas, dan beliau sibuk mengajar manusia.
Rawa meriwayatkan beliau ini 157 hadis. Tufiya binahiyatil Urdun, meninggal di nahiyatil Urdun, di Gang Urdun. Fi ta'un Amwas, nama daerah kayaknya ya. Fi ta'un Amwas, nama daerah. Sana tahun 18 Hijriah wa umru, dan usianya 33 tahun. Ada mengatakan 36 tahun. Apa hadisnya? Hadisnya dikatakan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan keburukan dengan kebaikan. Wa atbi'is sayyi'ata, dan ikutilah as-sayyi'ata, yaitu kejelekan, al-hasanata, dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapusnya. Wa khaliqi, dan pergauli an-nasa, manusia, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang mulia. Rawahu, riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Wa qala hadisun hasanun, dan berkata hadisnya hasan. Wa fi ba'din nasakh, dan sebagian nasakh itu hasanun sahih, hasan sahih. Ma'aniul mufradat, makna-makna kosakata. Ittaqillaha, takutlah kepada Allah, ay khifun min Allah, maksudnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittabi' if'al haitsu ma kunta aina ma kunta. Haitsu ma kunta, ya di mana saja berada, aina ma kunta, ya di mana saja kamu berada. Atbi' if'al, kerjakan atau ikuti. As-sayyi'ata ay az-zambun, az-zambu atau az-zamba, ya, dosa. Wa kullu ma yasu'ul insan, dan setiap apa yang memberikan keburukan kepada manusia, itu disebut namanya sayyi'ah. Tamhuha tamsahuha, yaitu menghapusnya. Tarkul muakhidati, meninggalkan apa yang diambil. Khaliqi ay amili, ya kerjakan. Khuluqi ay sulukin hasanin, yaitu akhlak yang baik. Asyarhu, syarahnya, yarsuduna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kepada kita siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, fil hadis, dalam hadis ini, ila tariqin najah, kepada jalan keselamatan, min adabid dunya wal akhirah, dari adabnya dunia dan akhirat. Wa ila tariqis sa'adati, dan kepada jalan atau metode kebahagiaan, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Apa itu? Yang pertama adalah ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Maksudnya apa? Amrun bi khaufin, amrun bil khaufi minallah, perintah untuk takut kepada Allah. Fi ayyi makanin wa zaman, di mana tempat
dan di setiap waktu. Jangan hanya takut di sendirian, tapi kalau di orang banyak, jangan hanya sekedar takut di keramaian, tapi kalau sendirian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memang ketakwaan seseorang itu bisa ditengok ketika dia dalam kesendirian. Misalnya sholat sendiri cepat kayak kilat, tapi kalau orang ramai lamonian, alangkonas lamonian tidak salam-salam. Maka dikatakan fallahu ta'ala muhitun bina, maka Allah itu senantiasa apa? Muhitun bina, ya, senantiasa mengawasi kita. Muhit ini memang artinya meliputi, ya, mencakup, tapi yang pasti adalah mengawasi kita. Alimun bi ahwalina, itu mengetahui kondisi kita. Muraqibun li jami' af'alina, senantiasa apa? Mengawasi seluruh aktivitas kita. Wa nahnu muhasibuna 'alaiha, dan kita ini apa? Senantiasa bermuhasabah terhadapnya. Ada cerita suatu ketika Imam Abu Hanifah, berbeda ya kondisi dulu dengan sekarang, ataupun di negeri Arab dengan di sini. Dari zaman dulu kalau di Arab itu imam itu satu, khatib itu satu. Kalau di kita kan ganti-ganti kan, ya. Karena kita ini muda bosan, kita ini gonta-ganti. Suatu ketika Imam Abi Hanifah itu datang ke masjid maghrib, salat isya. Waktu itu agak telat sedikit, sehingga yang jadi imam itu muazzinnya. Kemudian muadzinnya itu membaca alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kemudian Imam Abu Hanifah setelah Isya itu kemudian duduk di sebelah mihrab masjid, ya, menyalakan lampu, merenungkan ayat ini, saking takutnya dengan ayat ini, sampai menjelang subuh, sambil beliau menangis. Nah, kemudian muadzin ini datang lagi, sampai subuh itu datang lagi. Ditengok ada Imam Abu Hanifah. Kemudian Abu Hanifah mengatakan, dimatikan lampunya itu. Tolong jangan dikasih tahu orang banyak. Biarlah ini hanya saya dan kamu yang tahu. Jadi menurunkan satu ayat itu saking takutnya. Ya. Makanya bahasa takwa itu yang paling indah itu yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Takwa itu kata Abu Hurairah, apabila ada serpihan kaca, kita melewatinya bagaimana? Maka kita akan takut untuk kena serpihan yang kecil, apalagi yang besar. Itu takwa. Artinya apa? Takwa itu ya bukan hanya menjauhi dosa yang besar saja, tapi juga yang kecil-kecil itu yang kita lewati. Itu takwa. Ya. Itu Imam Abu Hanifah. Maka Imam Abu Hanifah itu pernah suatu ketika datang juga di suatu daerah, sedang di rumah makan kalau bisa kita sekarang. Udah pesan nih makan nih. Ya kalau di sana dulu kan kambing itu biasa makan kambing ya, di Arab. Dengar ada berita, ada orang ngomong, ada kambing yang dicuri hilang, banyak kambing dicuri hilang. Diputuskan nggak jadi makan. Kenapa? Khawatir salah satu kambingnya dimasak di sini. Itu Imam Abu Hanifah. Jadi luar biasa takut.
Abu Hanifah. Makanya takwa ini kalau semuanya takwa, insya Allah itu semuanya aman. Baik di kalangan pemerintahnya, baik di kalangan gurunya, baik di kalangan semuanya. Kalau takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah semua dunia aman. Kemudian dikatakan wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan mengikuti keburukan dengan kebaikan, tamhuha, dan kebaikan itu akan menghapusnya. Maka dikatakan idza fa'alta adz-dzamba, jika kamu mengerjakan dosa, maka fa'asri' bil audah, maka cepat-cepatlah kembali ilallah, kepada Allah. Jangan dosa kemudian diteruskan. Maka fastaghfiruhu, maka segera beristighfarlah. Istighfar itu memang bisa menghapuskan dosa kecil. Maka Nabi tidak kurang sehari semalam itu baca 100 istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu Nabi ya, apalagi kita. Seharusnya kita lebih. Makanya yang kemarin saya sampaikan, saya itu senang lihat orang-orang torekot, orang-orang sepuh itu ya. Tenang, kenapa? Karena ada kewajiban zikir. Kewajiban yang diwajibkan zikir itu, ya salah satunya diantaranya la ilaha illallah dengan zikir Allah. Itu suruh baca 1000 kali. Begitupun kalau nama zikir kadang-kadang ditambah istighfar. Istighfar itu sampai 1000 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena kalau ada seperti itu dibebankan, itu pasti dibaca. Wa taqarrubu ilaihi, dan mendekatkan diri kepada Allah bi fi'lil khairat wal hasanat, dengan perbuatan baik dan hasanat dan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Fa innahu ta'ala, maka sungguhnya Allah Ta'ala itu rahimun, itu maha pengasih. Saufa yamhu, maka akan dihapuskan ma irtakabta, apa yang membebani dari kamu, minaz dzunub, atau min dzunubin, dari dosa. Maka dikatakan wababut taubah, dan pintu taubat itu maftuhun, itu selalu terbuka, lailan wa nahar, siang malam atau malam siang. Wa rabbuna, dan sesungguhnya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala huwa at-tawwabur rahim, adalah maha penerima taubat, ar-rahim, yang maha pengasih. Jadi selama dia mau bertaubat, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal jangan meremehkan gitu saja. Ya. Sekarang taubat, besok dosa lagi. Taubat lagi, dosa lagi. Taubat lagi, dosa lagi. Itu tidak boleh. Makanya dalam kitab Madarijus Salikin, orang yang sekarang ini berbuat dosa, taubat, diampuni oleh Allah. Berbuat dosa lagi, taubat lagi, diampuni oleh Allah. Tapi dosanya itu berlipat ganda. Ya. Karena sama dengan mempermainkan agama. Faidatun azimatun, faidah yang sangat besar. Qala ta'ala, Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan-keburukan. Nuzilat, ini diturunkan fi rajulin, turunkan kepada seseorang, asoba, yang tertimpa, min imra'atin dunal jima', dari seorang perempuan yang bukan jima'. Maka saya bilang dicium. Ya, karena perempuannya suka dicium.
Sama dulu ada cerita itu di Surabaya, murid daripada Kiai Romli itu namanya Kiai Ishak, bapak dari Kiai Asrori, sangat terkenal di Surabaya itu. Di Jawa Timur sangat dikenal. Orang yang ganteng sekali. Ya tidak jauh seperti Kenny gitu ya. Jadi ganteng sekali orang. Ketika jalan ke mall sama anaknya nih, dikerumuni gadis-gadis. Saking ngefan, udah kayak artis. Ganteng sekali. Nah, kemudian tanya ke anaknya, bagaimana kayak gini nih? Kalau kita kan, kalau kayak artis asing, kalau sekarang kan selfie dulu. Oh, keren. Jadi, ini pernah terjadi. Di zaman dulu kena, ya, diuji. Maka kemudian apa? Wa amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memerintahkan kepada laki-laki tadi bil wudu was shalah. Dengan wudu dan salat. Faqala Mu'adz berkata, "Hadza lahu khassatun." Ini adalah khusus untuk itu, untuk dia. Amlin nasi amatan, atau kepada seluruh manusia. Faqala lahu, maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, bal linnasi amatan, akan tapi itu untuk semua manusia. Ya, dari kalau digoda ya, di SMS atau di apa, Assalamualaikum, lagi ngapo, udah makan belum? Nggak pernah nanya, sudah buang air belum? Jadi kalau seperti itu apa? Jangan dibalas, langsung wudu. Ingat ya, perempuan itu kalau dikasih harapan ngejar. Laki-laki kalau dibangunkan harimaunya itu selalu nerekam. Nah, ya. Jadi jangan selalu bermain-main dalam wilayah itu. Ya, kalau sudah terjerumus itu sangat berbahaya sekali. Karena saya meneliti ini lama, ya, 1 sampai 3 tahun. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim, wa Ahmad dan Imam Ahmad, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa Nasai dan Imam Nasai. Faidahnya qala Hasan Al-Basri maksudnya, rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Man u'tiya husna surati, siapa memberikan bagusnya perangai, wa khuluqan hasanan, dan akhlak yang baik, wa zaujatan sholihatan, dan istri yang sholihah, faqad u'tiya khairid dunya wal akhirah, maka akan diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, semoga kita mendapatkannya. Dan yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan menggauli manusia dengan akhlak yang baik. Apa? Amara bi husnil muamalah, yaitu memerintahkan dengan sebaik-baiknya muamalah. Wassuluki, dan akhlak ma'an nas, bersama manusia. Fajahid nafsaka, maka mendorong dirinya, wahadzbiha, dan memacunya, hatta tasluhu, sehingga tasluhu bisa memperbaiki jami'at tasarrufatika, seluruh apa yang kamu kerjakan, ya, atau kamu lakukan, wa af'alika, dan kamu kerjakan. Maka bidzalika, maka hal tersebut, yaktubu lakal qabul, maka akan menjadikan amalan kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wal khairu, dan baik,
was-sa'adatu dan bahagia fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Faidatun faidahnya min husnil khuluqi, dari apa? Akhlak yang baik itu apa? Yang pertama adalah basyasyatul wajh. Wajah yang selalu apa? Berseri-seri. Basyasya itu berseri atau senyum. Ya. Makanya yang menerapkan nih orang-orang bank biasanya. Assalamualaikum Pak, senyum. Ya. Ya kan gitu kan. Jadi harusnya kita juga seperti senyum. Ya. Tapi jangan senyum sendiri. Bahasa satu wajah. Tidak ada orang senyum sendiri. Al-hilmu lembut, wa tawadhu dan tawadhu. Lembut dan tawadhu. Yang ketiga, at-tawadud ilan nas, mencintai seluruh manusia. Yang keempat, ada musu'idzon, tidak adanya prasangka zon, su'udzon. Kemudian kaffal adah anhum, tidak mencelah mereka. Kaf disini mencukupkan al-adha, keburukan, anhum dari mereka, artinya tidak mencela mereka. Yang terakhir, waraddus salam, menjawab salam. Ingat, mengucapkan salam hukumnya sunnah, tapi menjawabnya hukumnya wajib. Maka ketika dalam majelis taklim seperti ini ada orang salam assalamualaikum, tidak perlu dijawab. Atau kita misalnya ada tahlilan, sedang ada istighfar, ada orang baru datang assalamualaikum, tidak dijawab, tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa. Ya. Karena belajar ini wajib. Sama seperti baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran nih, belum selesai, ada orang salam assalamualaikum, kita selesaikan dulu sampai ayat penghujung. Setelah selesai ayat itu baru dijawab waalaikumsalam, baru kemudian dilanjutkan lagi. Maka di sini dikatakan hikayah, ada cerita. Qala Sa'sa'ah bin Sauhan bin Hajar al-Abdi, nama orang, li akhihi Zaid radhiyallahu anhuma. Sa'sa'ah mengatakan kepada Zaid, semoga Allah meridai keduanya, jalisul mu'min, duduknya seorang mukmin, wa khaliqul fajir, maka membaguskan akhlak dengan seorang yang fajir. Nah, mana fajir? Orang yang berbuat dosa. Jadi duduk dengan seorang mukmin ini dengan memperbaguskan akhlak dengan orang yang banyak berbuat dosa itu. Fa innal fajira, kalau sesungguhnya orang yang fajir banyak berdosa itu, yarudha minka bil khuluqil hasan, yang ridho kepada kamu ya dengan akhlak yang mulia, maka itu dikatakan itu lebih baik ya. Maka faidahnya apa? Sababu hadal hadis, maka sebab hadis ini, anna Abu Dzarrin radhiyallahu an, bahwasanya Abu Dzar radhiyallahu an, semoga Allah meridai beliau, ya, lama aslama qadiman, tatkala beliau Islam qadiman, terdahulu, amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyadhhaba ila qaumihi, yaitu untuk pergi ke kaumnya, la'allallahu ayyanfa'a bihin nas,
ya, mengharapkan ya, semoga Allah memberikan apa? Ayang fa'a, yaitu memberikan apa manfaat bihi dengan Abu Dzar, itu an-nas, yaitu manusia. Tapi apa illa, kecuali anna Abu Dzarrin, akan tapi Abu Dzar kan yuhibbul maqam, itu senang kedudukan ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Makkah, yaitu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Wala yuqaddiru, dan tidak mampu ala mufaraqatihi, yaitu untuk berpisah dengannya. Faqala lahu, maka Rasulullah mengatakan, ittaqillaha, takwalah kamu kepada Allah, haitsu ma kunta, wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi sebab salah satu cerita hadis ini kepada Abu Dzar. Jadi suruh dakwah kepada kaumnya, tapi tetap berat kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta. Ya. Faidatun, faidahnya istamala al-hadisu ala ahkamin salasa. Hadis ini meliputi 3 hukum. Yang pertama adalah haqqullah, yaitu haknya Allah. Haknya Allah itu apa? Yaitu takwa kepadanya. Kemudian hakul mukallaf. Hakul mukallaf itu apa? Kalau dia berbuat dosa, dia cepat kembali kepada Allah. Yang ketiga adalah hakul ibad, yaitu haknya manusia, yaitu dengan berbuat baik dengan siapapun. Maka ada satu hadis, suatu ketika ada orang Yahudi meninggal dunia, lewat di depan Rasulullah SAW, maka Rasulullah menghormati itu dengan berdiri. Rasulullah menghormati dengan berdiri. Nah, setelah lewat baru duduk lagi. Ya. Tapi di sini menghormati ada batasnya, jadi bukan toleransi yang kebablasan. Ya, ada batasan-batasannya selama tidak melanggar syariat-syariat agama. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil dari hadis ini? Hal muslimu, seorang muslim itu muraqibunillah, itu diawasi oleh Allah Ta'ala fi jami'i hayatihi, pada seluruh kehidupannya. Itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi'lul hasanat, perbuatan kebaikan itu bisa apa? Yudhibu as-sayyi'at, bisa menghilangkan apa? Atau bisa menghapus keburukan-keburukan. Fanurul ta'at, maka cahaya ketaatan itu apa? Yubzatu zulmatul maksiyah, bisa menutupi kegelapan kemaksiatan. Yang ketiga apa? Sur'atut taubah ilallah, bersegera bertaubat kepada Allah. Al-akhlaq, akhlak itu apa? Asasu qiyamil hadara al-insaniyah, adalah pondasi mendirikan apa? Peradaban manusia. Maka ini dari bab kemarin, dari hadis yang ke berapa kemarin itu? Hadis yang ke-13, bukan hadis 13. Dari hadis ke berapa? Hadis ke-10 sampai hadis ke-18 ini semuanya berbicara tentang akhlak. Sayang pentingnya akhlak. Al-Islamu yad'u ila makarimil akhlak. Islam itu menyeru kepada makarimil akhlak. Makanya Imam Malik itu mengatakan ta'allamul adab qabla an tata'allamal ilma. Belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Karena adab sangat penting sekali. Ilmu itu bisa dicari belakangan, tapi kalau adab tidak bisa, karena dia itu berhubungan dengan pengalaman. Ya. Maka beradab itu penting sekali. Makanya ada dalam kitab Ta'lim kisah-kisah. Ada dalam kitab, ada yang menarik, kitab Adabul Muradul Murid. Dulu diceritakan di pondok, ya karena saya alumni Darul Ulum, saya cerita di pondok saya. Dulu itu kalau di pondok zaman dulu itu
ada kiainya jalan kaki. Ya. Itu muridnya naik sepeda. Itu tidak berani tuh nyalip gurunya. Nunggu dulu tuh. Sampai kiai, walaupun kiainya nyuruh, silakan duluan, tidak berani. Ya, tidak berani. Kalau sekarang kan enggak. Ya, naik motor balik. Din. Halo Pak, Assalamualaikum. Ini jadikan barokah itu di situ kan. Ya. Itu banyak cerita-cerita itu. Ya. Jadi tidak berani. Kemudian Kiai Utsman itu jadi ulama besar. Itu kan murid emasnya Kiai Romli. Ya. Jadi suatu ketika beliau sowan ke tempatnya Kiai Romli. Sowan. Kiai Romli ini ada pertemuan di Tebu Ireng. Jadi pas baru datang, ya mohon ditunggu ya, sebentar saya ada pertemuan di Tebu Ireng. Ternyata acara di Tebu Ireng sampai malam. Nah, Kiai Romli lupa kalau di rumah ini ada tamu tadi. Nah, ditunggulah itu sampai kakinya nggak bergeser. Akhirnya diusap kepalanya itu, kemudian didoakan Kiai Romli, ditiup. 3 hari kemudian beliau tidak sadarkan diri, sadar kemudian banyak beliau terdiam, katanya 3 hari itu setelah pingsan itu terdiam, kemudian diberikan anugerah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala karena akhlaknya itu. Nah, cerita gitu banyak sekali. Ulama-ulama besar juga kayak gitu. Kayak misalnya orang ulama yang belajar ke Mekah. Contoh misalnya yang di Indonesia saja. Misalnya kayak Khalil Bangkalan, gurunya Mbah Hashim. Itu ada salah satu gurunya itu buta. Jadi supaya bisa nganter gurunya itu ke tempat ngajar, jadi beliau itu tidur di depan pintu masjid. Supaya apa? Kalau gurunya lewat itu ketendang kakinya. Kalau ketendang kan berarti gurunya datang kan? Nah, kalau sudah ketendang maka diantarkan ke tempat duduknya. Nah, itu luar biasa. Ya. Maka di sini ini pembahasan akhlak sangat panjang sekali. Ya. Dan nanti banyak lagi yang lain. Ya, akhlak yang lain seperti 3 pemuda yang terkunci di gua itu. Ya. Hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin itu di awal-awal. Kan mereka bertawassul dengan amaliyah mereka. Ya, yang pertama bertawassul dengan apa? Dia adalah seorang anak muda. Ya. Suatu ketika ada keponakannya itu pinjam uang, kan dia butuh uang. Nah, dipinjemin uang, tapi dengan syarat harus menyerahkan kehormatan. Karena ini butuh sekali uang itu, ya, maka ya sudah, dia pasrah. Setelah pasrah baru disentuh, kemudian perempuan itu mengatakan ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Langsung kepalanya itu berdenyut, langsung dia lari. Sudah saya halalkan ini untuk kamu, harta itu yang saya berikan untuk kamu. Ya Allah, kalau memang ini jadi sebab saya untuk bertobat kepadamu, maka tolong bukakan pintunya itu. Maka dibukakan. Yang kedua bertawassul tentang amaliyah dia kepada orang tuanya. Ya. Itu belum tidur sebelum orang tuanya tidur, dan dia selalu membikinkan susu, membikinkan makanan, disuapin. Sampai sebelum beliau tidur, belum nggak akan tidur. Nah, suatu ketika lupa, karena mencari kayu lupa, ya, mencari kayu itu lupa bikin makanan sampai orang tuanya tertidur. Maka kemudian dia tidur di sebelah kakinya situ, ya, nunggu orang tuanya bangun, dia nggak tidur, ya, sampai kemudian ketika bangun disuapin lagi. Ya Allah, kalau memang ini sebab bagian dari amalia saya, tolong bukakan pintu itu. Nah, yang ketiga itu seorang
kalau bahasa kita sekarang adalah mungkin pengusaha yang mengendalikan banyak karyawan, ada satu karyawan tiba-tiba ngilang. Waktunya gajian dia tidak ada. Maka gajinya ini kemudian dibelikan satu kambing. Kambing ini beranak pinak. Setelah beberapa tahun balik. Itu sudah kambingnya ini jadi banyak sekali. Ketika diambil lagi datang ke bosnya tadi, meminta gajinya tadi. Bosnya mengatakan gaji kamu ini jadi kambing banyak sebanyak itu. Nah, kalau kita mungkin sebanyak itu jangan. Sesuai dengan gajinya enggak. Inilah ambil semuanya. Ya, itu belajar tentang akhlak. Ya, kalau ini memang menjadikan adalah kebaikan saya. Ya apa? Ini adalah apa namanya? Tolong bukakan pintu itu, maka terbukalah semuanya. Oleh sebab itu, itulah pentingnya akhlak. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keberkahan di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqat wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Li khamsatun utfi'u biha haral waba'il hatima al-mustafa murtada wa banahuma wal fatima. Li khamsatun utfi'u biha al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatima. Li khamsatun udfi'u biha harul waba'il hatim. Al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. اللهم يا الله اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم أن الحق حق وارزقنا اتباعه والباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعنا التأويل المعلم فقهنا في الدين وحبب عن الناس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن نعوذ بك من العجز والكسل نعوذ بك من الجبن والبخل نعوذ بك من الدين وقهر الرجال. اللهم يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين تقينا إماما. اللهم رب اجعلنا وذريتنا وتلاميذنا وأهلنا من الدعاء الخير وأن القرآن والسنة تجعلنا من الأسباب إنك على كل شيء قدير. اللهم افتح لنا من فتوح العارفين وافتح علينا من فتوح العارفين وربنا افتح بيننا وبين قوم الحق وأنت خير الفاتحين. اللهم يا الله يسر لنا أمرنا العسير ويسر لنا أمرنا من أمور الدنيا والآخرة ويسر لنا أمرنا في جميع الأمور في جميع الأمور. اللهم يسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا أمرنا يسر لنا أمرنا يا في طلب العمر وحفظ عمل برحمتك أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا أمرنا في مدارنا يسر لنا أمرنا يا رب في حفظ القرآن حامل القرآن وفهمه وأهله وعمل برحمتك أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا أمرنا يا رب يسر بما أرد دار الآفين لتوسع هذا ما يبارك في رحمتك أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونسألك علما نافعا وعملا متقبلا وصالحا طيبا خيراتك والمسيئات بعيدنا. اللهم يا واجعلنا من المخلصين المحسنين واجعلنا يا من المخلصين المحسنين واجعلنا يا من المخلصين المحسنين. اللهم ثبتنا بكم ثابت وثبتنا بكم ثابت وثبتنا بكم ثابت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فضي الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلام الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.